Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Pada video kali ini adalah video lanjutan untuk analisa saham-saham periode tanggal 23 dan sampai dengan 27 Mei 2022. Di video ke-5 ini saya akan bahas beberapa saham lagi, yaitu salah satunya adalah ESA. ESA sudah terkoreksi dari tanggal 19 April ya. Dari 19 April dia terkoreksi terus dan sempat menyentuh moving average 50, tapi dia berhasil menguat lagi, naik. Nah, untuk saat ini ESA masih bergerak di area sini ya. Sorry, sebentar. ESA masih bergerak di antara harga 1135 dan 1200. Jadi pergerakannya masih tertahan di area ini ya. Dia sempat turun kembali naik lagi, turun kembali naik lagi. Nah, kita bisa lihat pergerakannya di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum punya ESA, karena dulu ESA kan sempat naik panjang nih dari bulan Desember, naik, koreksi, naik lagi, dia sideways, terus breakout lagi, lanjut lagi. Nah, gimana nih, apakah ESA masih ada kemungkinan kembali melanjutkan trennya? Kita nggak ada yang tahu, kita cuma bisa antisipasi. Jadi untuk ESA ini, kalau saya lihat dari trennya yang sudah terkoreksi, kalau dia berhasil melewati area 1300 atau 1305 ini, kemungkinan di 1315. Nah, dia bisa melewati area harga ini dan bisa bertahan di atasnya. Kemungkinan dia akan mencoba menembus lagi harga 1515. Nah, ini masih boleh diperhatikan. Tapi kalau misalkan setelah menyentuh harga 1515 dia nggak sanggup naik, sebaiknya take profit dulu. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout, confirm di atasnya, terus besoknya melanjutkan lagi, itu akan semakin bagus. Ini masih ada potensi ya untuk saham ESA. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, weekly ini kan terkoreksi nih secara weekly. Dia 2 minggu terkoreksi, terus sempat menguat, terus koreksi lagi. Tapi di sini kalau kita lihat open dan close-nya doji ya. Nah, ini di minggu kedua bulan Mei ini dia doji antara closing mingguannya dan pembukaan dan closing ini sama nilainya. Nah, seperti yang saya katakan nih, ternyata dia berusaha menembus di area high di minggu 2 minggu sebelum minggu ini gitu. Kalau dia bisa breakout confirm di atasnya nih, besok di minggu depan kita lihat close-nya dia tuh di 1270. Nah, kalau bisa menembus 315, dia open di atas sini, candlenya dia bisa tembus ke atas 315, ini akan menarik dan masih ada potensi untuk ESA ini sekitar 18%. Nah, kalau misalkan dia bisa menembus 515, target berikutnya adalah, coba kita lihat di monthly-nya. Oh, ternyata dia sudah, berarti target berikutnya adalah dia menembus ATH-nya. Nah, apakah dia berhasil atau enggak? ATH-nya itu ada di harga 1610. Nah, tapi ini sudah termasuk tinggi ya, karena dia pola pergerakannya langsung naik terus. Nah, ini juga
sebetulnya sih high risk. Mungkin kalau kalau kondisinya seperti itu, mungkin kita bisa buat trading jangka pendek aja, kecuali kita masuk dari awal dia breakout. Mungkin dari harga masih di sini kita masuk, dia breakout masuk, jual, masuk lagi, dia breakout terus. Nah itu bisa untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk trading jangka pendek, ini masih menarik. Sekiranya dia bisa tembus, atau paling tidak apakah dia melanjutkan trennya. Kalau misalkan berhasil menembus untuk menembus harga di 1610, ini masih boleh diperhatikan. Tapi juga mesti berhati-hati kalau misalkan tiba-tiba dia turun seperti kondisi di sini di tanggal 12 Mei ini. Sebetulnya hati-hati. Kalau misalkan andai saja dia close lagi di bawah ini, kemungkinan lanjut turun sangat besar ya, karena ini posisinya kan dia juga udah naik cukup lama nih uptrendnya, dan kenaikannya cukup signifikan, bukan yang naiknya sedikit-sedikit. Ibaratnya dia setiap kenaikan tuh bisa di atas 10%, di atas 5% naiknya. Jadi untuk perdagangan minggu depan, ESA boleh diperhatikan untuk jangka pendek. Nah, yang berikutnya yang sempat hot selama 3 hari di minggu kemarin itu adalah selis. Nah, kalau kita lihat apakah selis akan berbalik arah ke bawah, tapi mengingat pergerakan moving average-nya ini masih di bawah MA50. Jadi kalau misalkan andai saja, ini kita nggak tahu kan pergerakannya gimana nanti. Kalau selis bisa, saya lihat close-nya dulu ya. Close-nya ini selis di 530. Sebelumnya ada di close-nya di 525. Close-nya satu tick di atas harga kemarin. Dan sayangnya high-nya ini tidak bisa menembus high-nya yang harga kemarin. Nah ini sebetulnya ada 2 indikasi, apakah dia turun ataukah akan sideways dulu sambil menunggu moving average-nya naik nih di atas MA50 atau sejajar dengan MA50. Nah, selama dia tidak tembus MA50, ini kemungkinan dia akan sideways dulu. Nih MA50 sekarang ada di posisi di harga 500. Nah, kalau misalkan dia akan bergerak di atas MA50, mungkin range harganya ya naik sedikit, turun lagi. Nah, sampai dengan moving average-nya cross dengan MA50, ini masih ada potensi paling tidak targetnya itu sampai dengan moving average 100. Masih ada potensi 100%. Nah, untuk selis ini masih boleh sangat diperhatikan, tapi saya sampaikan saham ini pergerakannya cukup volatil, jadi mesti hati-hati. Karena kayak di hari keempat minggu kemarin ini di tanggal 19, dia sempat menyentuh 20%, terus turun sampai minus, terus akhirnya penutupan dia naik lagi. Nah itu jadi harus berhati-hati dan harus siap juga, dan harus diperhitungkan alokasi dananya untuk masuk di saham ini gitu. Nah, jadi selama selis misalkan dalam 1 minggu besok dia sideways terus, nah ini kita boleh perhatikan nih apakah pergerakannya melewati high di hari kemarin, apakah close-nya bisa melewati ini. Nah ini melewati harga 615. Nah ini boleh diperhatikan apakah dia trennya mau lanjut lagi atau enggak gitu. Kalau untuk saat ini boleh masuk dulu atau enggak? Kalau saran saya untuk saat ini lebih baik wait and see dulu. Kita lihat pergerakannya selama 2 atau 3 hari ke depan. Apakah akan sideways terus? Nah kalau misalnya sideways terus, kita tunggu momentum kapan terjadinya crossing antara moving average yang 10 dengan moving average 50. Biasanya kalau udah terjadi cross,
Nah, itu akan lanjut. Paling tidak ya yang sudah saya sampaikan, paling tidak target utamanya sekarang ada di harga sekarang itu di harga 865 ini jadi target sekarang nih. Nah, setiap hari kan terjadi pergerakan nih. Harga ini harusnya berubah terus targetnya. Seperti itu. Lalu kita lihat lagi saham LAN. Nah, saham LAN ini sudah naik berapa hari ini, dari tanggal 22 ini dia sudah rally, koreksi 2 hari, 3 hari rally lagi, 2 hari koreksi, terus rebound, sempat turun, sempat open sama dengan low ini gap down, terus koreksi, terus sempat turun juga nih, naik lagi. Nah, ini kalau dilihat polanya, ini sudah ada tekanan yang luar biasa ini. Jadi kalau di antara teman-teman masih ada yang mau masuk, mesti hati-hati ya, karena ini sudah terlihat ada tekanan dari atas beberapa kali, banyak tekanan jual. Jadi selama dia masih bergerak seperti gini, kalau pergerakannya dia paling tidak harapannya kalau untuk masuk dia bisa breakout, dia bisa breakout di harga high-nya itu kalau bisa dia bertahan, kemungkinan besar dia lanjut. Tapi kalau misalkan teman-teman ambil posisi di 198 atau 199, sebetulnya targetnya ini memang untuk daily aja. Ini kalau saran saya daily aja. Misalkan teman-teman masuk nih, masih bergerak harganya ke atas, nah misalkan dia masuk di 198, boleh langsung take profit di 2214. Karena mengingat ini udah dari tanggal dari tanggal 22 kenaikannya. Jadi mesti hati-hati. Terus yang sudah punya gimana? Kalau yang sudah punya, kemungkinan besar pada waktu di sini juga sudah kena stop loss ya. Di sini kalau misalkan dia naik, di sini turun lagi di hari kedua, ini harusnya sudah kena stop loss. Terus kemungkinan besar ada yang lagi masuk lagi di sini, karena dia bisa breakout di harga opennya, atau posisinya dia kan kembali lagi menjauhi harga close-nya, berarti masih ada kekuatan untuk lanjut. Nah, di tanggal 19 dia breakout lagi di sini, nih berhasil breakout lagi dia. Ini ada area breakout dia berhasil breakout di sini. Nah, dia breakout. Nah, apakah dia akan lanjut atau dia akan akumulasi atau distribusi dulu, atau langsung koreksi ke bawah atau jatuh? Nah, kita nggak ada yang tahu. Ini boleh diperhatikan. Jadi misalkan selama dia kalau harga dari LAN ini masih berada selama di atas 197, masih aman. Tapi kalau tiba-tiba harga bergerak di bawah 188, ini teman-teman mesti hati-hati. Nih, jika tiba-tiba harganya besok berada di bawah 188. Kalau misalkan closingnya di bawah terus dia berhasil tembus lagi, nah kita lihat di hari ketiganya apakah masih lanjut lagi. Biasanya kalau udah posisinya naik yang berhari-hari gini dan naiknya cukup kencang, sekali turun dia bisa 6%. Nah, ini 6%. Ya, di hari kedua 6%. Ini juga sempat turun 6% tapi berhasil menguat lagi. Seperti itu. Di tanggal 19 pun begitu. Sempat turun ARB terus dia naik lagi. Nah, ini mesti hati-hati. Kalau misalkan kita spekulasi, hitungin pas ARB deh. Kira-kira mau naik lagi, boleh aja kalau teman-teman siap. Misalkan dia sempat turun dulu nih ARB ke bawah, terus kita lihat di harga kanannya tiba-tiba ada yang ngambil lagi. Kalau mau berspekulasi boleh aja, seperti itu. Jadi yang untuk saham LAN ini bisa dijadikan salah satu saham yang punya potensi sekiranya dia koreksi
nanti kita bisa ambil posisi lagi. Nah, ini salah satu saham yang bisa ngasih keuntungan lumayan besar karena setiap pergerakannya itu bisa di atas 10%, bahkan 23%, bahkan 33%. Nah, mungkin kalau sudah di atas harga 200 maksimal 24% untuk arahnya. Nah, yang berikutnya adalah IPCC. Nah, IPCC juga menarik untuk diperhatikan nih, karena IPCC ini lagi sedang mencoba untuk breakout lagi, tapi dia close persis di harga close tanggal 27 April. Dia tidak breakout. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ini udah ada beberapa kali. Nah, kalau di antara tanggal 27 dengan yang terakhir ini 20 ini udah 3 kali dicoba untuk menembus angka 595. Nah, belum berhasil. Kalau sebaiknya sih pastikan aja kalau misalkan dia bisa tembus 595 terus dia lanjut tembus harga 600-nya, ini menarik karena di weekly-nya ini dia sudah hampir mau menembus MA 100-nya. Nah, ini biasanya kalau satu saham sudah bergerak menembus MA 100, trennya berubahnya cukup drastis. Biasanya dia akan naik terus untuk jangka panjang. Nah, ini PCC boleh diperhatikan nih untuk minggu depan. Kalau dia berhasil breakout dan confirm sampai dengan penutupan di atas 600, boleh ambil posisi. Tapi kalau gagal, ya tunggu lagi di bawah buat ambil posisi di area MA 100 atau MA 50 untuk ambil target di area 585 aja, seperti itu. Misalkan turun dia rebound nih, terus ambil posisi di sini, jual di 585, seperti itu. Tapi kalau misalkan minggu depan dia close di atas 600, nah ini boleh kita ambil posisi, boleh ikutan. Target yang pertama adalah di 675 gitu. Coba lihat. Nah, bisa dilihat kan secara monthly pun dia udah mulai naik lagi, mencoba untuk breakout. Berarti ini di minggu ketiga dia mencoba di bulan ketiga untuk mencoba breakout nih. Kalau misalkan dia bisa breakout, ya targetnya sebetulnya kalau secara monthly ada di sini. Ini ada high di sini. Berarti targetnya ada di 710. Nah, terus apakah dia bisa menembus 730-nya? Kalau bisa tembus 730-nya akan sangat bagus nih. 730. Nah, jadi ada beberapa, memang masih banyak tantangannya, tapi kalau dia udah bisa misalkan di minggu depan tiba-tiba dia berhasil tembus 730, wah, kemungkinan besar dia akan menuju ke harga-harga berikutnya. Ini juga sangat menarik IPCC. Target dia sebagai resisten, juga sebagai target. Nah, ini bisa kita ambil di sini 1600, paling enggak ya sekitar 100% lebih ya kalau dari daily-nya, kalau bisa lihat targetnya ini. Nah, bisa 100% lebih kalau sampai ke area 1600-nya, mungkin 200 ya, 200%-an ya, sekitar 200%. Nah, jadi IPCC boleh nih diperhatikan kalau bisa tembus 600, karena di sini nih ketahan terus kan nih sekitar harga 600 juga. Di area ini ketahan, dia turun nih, coba lagi gagal, Nah, apakah besok pada perdagangan minggu depan ini dia turun lagi? Berarti kalau turun lagi kemungkinan dia gagal. Tapi kalau dia bisa close di atas 600, nah, menarik. Oke. Yang berikutnya SNLK. Nah, ini masih kita pantau terus pergerakannya. Dia akan terus nggak, akan tembus nggak nih 10-15-nya?
Kalau tembus 10.15-nya berarti target berikutnya adalah di sini. Jauh ya. Bisa 100% ini. Tapi kalau di kebiasaan dia sebelum-sebelumnya kan dia kadang-kadang naiknya bisa 20%, ya kan? 15. Nah, pada tahun 2021 kemarin nih, September sampai dengan Desember, dia naiknya perlahan nih, 2%, 2%, 3%, 2% lagi gitu, naiknya pelan-pelan. Nah, kalau di sini saya lihat dari kemarin dia naik tinggi-tinggi di atas 10% terus. Nah, ini 11%, di sini 11%, di sini dia di tanggal 17-nya 8%. Nah, ini 4%. Nah, 2% di tanggal 20. Nah, apakah akan dia akan bergerak nanti seperti ini juga, atau average-nya itu bisa di atas 5 atau di atas 8%. Nah, kita nggak ada yang tahu. Cuma target terdekatnya SNLK ini ada di 10.15. Nah, kalau bisa berhasil tembus berarti next targetnya ada di 19.55. Oke, mungkin di video kali ini itu aja dulu. Nanti akan saya sambung lagi di video-video yang untuk analisa saham yang lain. Yang baru bergabung boleh subscribe dan komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Bukan maksud untuk menggurui, ini juga analisa berguna untuk saya sendiri. Kalau ada yang terbantu, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Mungkin sampai situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.